terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Kalau kita punya prinsip itu, enak hati ini, kata orang Jawa, legowo. Bener gak? Apa yang kita mau ributin? Orang semua Tuhan izinkan. Karena ada bagian dalam hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita. Kita semua pasti pengennya baik-baik saja kan? Tapi kalau sesuatu terjadi di luar kendali kita, itu seizin Tuhan. Haleluya, kita harus punya cara pandang yang berbeda dengan orang dunia. Karena semua sistem yang Yesus bawa itu bertentangan dengan sistem dunia ini. Orang bilang kita bahagia kalau nggak ada masalah. Kita bilang berbahagialah apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab engkau tahu bahwa ujian terhadap iman mau mendatangkan kebaikan, ketekunan bagi kita. Dan kalau ketekunan itu membuahkan buah, wow, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi orang yang tidak pernah diproses tidak dapat mahkota, amin. Siapa yang mau diproses? Wah, ini prajurit-prajurit Tuhan, luar biasa ya. Yang kita buka saja bersama Ibrani pasal 12. Kita akan belajar dari sini, saudara. Kenapa kita semua jangan jadi Kristen sembarangan, jangan jadi Kristen murahan, karena iman itu terlalu mahal. Keselamatan yang Yesus berikan itu terlalu mahal bagi kita. Ibrani 12 ayat 18. Di sana judul perikopnya adalah tanggung jawab yang berat. Ya, kalau ketemu saya memang selalu korbannya berat. Siapa suruh mau dengar ya, tapi saya percaya yang mau dengar pasti orang yang mau bertumbuh imannya, yang mau dibentuk menjadi dewasa. Tanggung jawab yang berat ayat 18 berkata begini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kenapa ayat ini ditulis begini? Karena zaman dulu Tuhan tuh kalau muncul, dia muncul dalam bentuk api, ya, dalam bentuk nyala api, di dalam badai, dia di atas gunung, ya. Jadi ayat ini berkata, sekarang ini saudara, kita semua yang beribadah kepada Tuhan, kita sekarang tidak datang lagi kepada gunung yang dapat disentuh. Kita nggak datang kepada kekelaman atau nyala api yang menyala-nyala. Bukan, kita sekarang sudah tidak seperti itu. Ayat berikutnya di sana dikatakan, kita lihat ayat 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Saudara ingat ketika Musa, Tuhan menampakkan diri di Sinai, dia bilang, Tuhan cukup, sudah. Dia tertelungkup, dia gak berani menoleh. Kenapa? Karena dia merasa akan dihanguskan dalam hadirat Tuhan yang begitu kuat. Zaman ini Tuhan tidak lagi datang dalam bentuk api. Orang bersinar gak langsung hangus, ya, banyak yang habis bersinar naik mimbar, haleluya. Tapi bukan di sini, amin. Ya, di sana sini. Saudara, nggak ada yang tahu kenapa? Karena Allah tidak lagi menyatakan dirinya dalam hal-hal yang seperti itu. Kita nggak datang dalam api yang memohon Tuhan jangan lagi berbicara, karena kami akan angus kalau Tuhan akan terus berada dekat dengan kami. Bangsa Israel takut berhadapan dengan Tuhan karena Allah itu begitu kudus, dia api yang menghanguskan. Ayat yang berikutnya berkata, ayat yang ke-20 di sana, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu. Betapa kudusnya Tuhan. Ayat 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Zaman perjanjian lama itu, kalau orang mau ketemu Tuhan tuh gemetar. Sampai Musa nggak berani. Tuhan bilang, aku tunggu engkau di Sinai. Musa nggak berani. Dia takut, dia gemetar. Kenapa? Ada salah sedikit, angus, saudara. Tidak lagi seperti itu zaman sekarang. Kita akan belajar nanti, ya. Ayat 22 berkata apa? Tetapi kamu, ini kita sekarang baca sama-sama, sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Amin. Amin. Ini kita ada di sini sekarang. Kita datang kepada Tuhan, Allah Yerusalem
Yerusalem, kota yang kudus, Yerusalem surgawi. Ya, jadi tidak usah berkecil hati yang belum pernah pergi ke Yerusalem. Karena kita ini sudah ada di Yerusalem surgawi, amin. Kita ini Israel rohani, amin. Lalu saudara di sana dikatakan kita ini ada dalam beribu-ribu bersama dengan kumpulan malaikat yang meriah. Ayat yang berikutnya ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita ada dalam kumpulan ini sekarang. Nama kita terdaftar di sorga. Saya kasih yang enak-enak dulu, amin. Nanti di belakang baru yang berat. Ya, ini janji dulu, janji. Siapa yang mau namanya di sorga terdaftar? Oh, haleluya. Ya, terdaftar di gereja aja senang kita ya saudara ya. Apalagi terdaftar di sorga. Tidak semua orang yang namanya terdaftar di sorga, di gereja ada di sorga. Amin. Ya, hati-hati saudara ya. Mending kita bilang, Tuhan, aku mau namaku terdaftar di sorga. Ada syaratnya. Yuk kita lihat ayat yang ke-24 berkata, dan kepada Yesus, kita datang nih kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Hari ini kita datang kepada Kristus pengantara perjanjian baru. Kita tidak lagi hidup di api yang menghanguskan. Kenapa? Kita sekarang hidup di zaman perjanjian baru. Yesus adalah pengantaranya. Kita dibawa dalam perjanjian baru bersama Tuhan. Dulu perjanjian lama nggak ada yang sanggup melakukan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus datang, dia menjadi pengantara perjanjian baru antara Tuhan dengan kita. Lalu baca ayat yang berikutnya, ayat 25, baca sama-sama. Ini syaratnya. Yang mau terdaftar di surga angkat tangan. Iya, ini syaratnya. Baca sama-sama dengan suara yang keras. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Yang pertama, jagalah supaya kita jangan menolak Kristus yang sudah berfirman. Bagaimana orang menolak Kristus, Bu? Saya tetap Kristen loh, Bu. Saya nggak pernah pindah-pindah agama. Hello, banyak orang masih Kristen tapi sudah murtad. Amin. Ya, banyak orang duduk di kursi gereja tiap hari Minggu tapi sudah murtad. Karena ada 3 jenis orang Kristen. Yang pertama, Kristen yang menentang Tuhan. Ada nggak orang Kristen menentang Tuhan? Ada. Kok tahu? Ada Kristen yang menentang Tuhan? Banyak. Banyak. Alkitab bilang, secara lahiriah mereka beribadah, mereka melayani Tuhan, tapi hidupnya jauh daripada ketaatan kepada firman Tuhan. Jauhi mereka itu. Rasul Paulus bilang mereka giat melakukan, mereka giat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, tapi mereka juga berusaha mendirikan kebenarannya sendiri. Ini jenis orang yang menentang Tuhan, tapi KTP-nya Kristen. Orangnya juga pelayanan, tapi di dalam hidup sehari-hari dia menentang Tuhan. Ada ibu-ibu telepon saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Jadi saudara bisa bayangkan saudara ya, saya itu memberi nomor HP saya di YouTube channel saya. Itu orang yang konseling saudara. Ya, saya sekarang enak memberitakan Injil itu, tinggal dengar Tuhan ngomong apa, syuting tayang, yang nonton ya. Bayangkan di YouTube itu lintas agama, lintas budaya. Beberapa pendengar saya di YouTube bukan orang Kristen, mereka bukan beragama Kristen,
Mereka inbox, "Bu, saya bukan Kristen, tapi saya pendengar setia Ibu karena saya mencintai kebenaran." Wow, orang di luar yang bukan Kristen mencintai kebenaran. Sayang sekali banyak orang Kristen tapi tidak mencintai kebenaran. Ya, dan saudara bayangkan waktu saya tayangkan, Tuhan suruh saya tayangkan satu judul tema khotbah, akibat dosa tersembunyi. Lalu tayang di YouTube, ting, yang nonton 100.000 lebih. Ya, dan yang minta nomor telepon saya kasih. Taruhlah yang konseling itu 10%. Makanya HP saya jebol. Langsung error. Untung saya tidak error. Itu yang masuk, saudara. Aduh, konselingnya, haleluya. Dulu suami saya itu pernah tanya saya gini, "Say, kamu tuh tiap khotbah kok mesti ngomong selingkuh, kenajisan, percabulan." Saya bilang, "Kamu tuh nggak tahu sekarang itu dosa paling ngetren itu." Jadi saudara, tiap kali orang tuh kalau mau telepon kan nanya dulu, "Bu, saya bisa telepon jam berapa?" Saya kasih jam-jam, ya Pak, saya lagi ada di mobil, kayak tadi mau ke sini. Saya nanti pas ada di mobil itu mulai jam 9, telepon saya udah kosong tuh, lagi di mobil pelayanan. Jadi saya speaker. Atau saya terima telepon dari jam saya, bukan mau pamer, saudara. Tapi saya butuh ini karena radiasi. Saudara bisa bayangkan orang konseling 1 jam di sini, maka panaslah kuping saya. Jadi suami saya dengar, ya mulai dari ibu, suami saya punya selingkuhan 2. 2 selingkuhan, gak 1, 2. Hebat saudara ya. Ini orang punya napas cadangan. Haleluya ya. Selingkuhan 2 sama istri 1 berarti 3. Wow, gak tahu obat kuat merek apa ini. Mudah-mudahan tidak kena jantung aja, lalu mati lagi di hotel. Sekarang kan banyak orang lagi di hotel mati, ya. Lalu saya tuh tiap hari, saudara, lalu orang konseling. Suami saya dengar, "Bu, saya full timer di satu gereja, tapi saya selingkuh sama teman saya full timer." Makanya tidak semua orang yang namanya terdaftar di gereja itu terdaftar di. Maaf aja, maaf. Jangan bangga waktu namamu terdaftar di gereja, karena belum tentu Anda terdaftar di surga. Lalu saudara, suami saya itu gini-gini kepala, ada yang telepon, "Ibu, saya ibu." Kenapa? Suami saya selingkuh. Suami saya gini, ya. "Ibu." Waktu dia bilang sama suaminya, "Kamu selingkuh kan?" Suaminya jawab apa? "Terus mau apa? Biar jemaat tahu. Terus kita makan apa?" Aduh, haleluya, Tuhan Yesus. Perlu berdoa buat gereja, supaya orang yang berdiri di mimbar benar-benar itu hidup dalam kekudusan. Mau dibawa kemana itu domba-domba, saudara? Alkitab bilang kalau garam sudah tawar, buat apa selain dibuang dan diinjak orang, kan? Aduh, ngeri. Kita perlu. Memang sekarang kita tidak lagi berada di api yang menghanguskan. Kayaknya Tuhan biarin tuh ya. Saya kadang-kadang bergetar lihat orang-orang begini kok masih ada di mimbar ya. Kalau saya jadi Tuhan mungkin saya sudah gosongkan semua itu. Tapi kan saya bukan Tuhan, dan itu kan maunya kita. Saya terima konseling ibu-ibu, Bu. Saya ditinggal suami saya membesarkan 2 anak yang masih kecil, dan saya tidak punya gaji. Saya bekerja siang malam banting tulang untuk urusi anak, dan kemarin saya sakit dan saya periksa, dokter bilang saya kena tumor otak. Aduh, dengar begitu saudara, kenapa Tuhan gak adil buat saya, Bu? Harusnya kan yang kena begini suami saya. Benar gak saudara? Benar ya, kalau kita tuh iya benar banget itu, Bu. Saya juga setuju. Suami selingkuh pergi sama pelakor, harusnya kena tumor otak itu suami dan pelakornya. Benar gak? Itu maunya kita kan?
kita pikirkan kan. Kita pikir orang bikin dosa dihukum, itu semua kedaulatan Tuhan. Dan sering kali kita ketemu hidup ini gak adil. Yang benar disalahkan, yang salah di. Inilah hidup. Welcome to the jungle. Amin. Lebih benar kalau kita pikir secara logika, harusnya yang kena Tuhan itu suami dan pelakornya. Ibu yang membesarkan 2 orang anak tanpa nafkah, suaminya pergi senang-senang sama pelakor, sekarang kena tumor otak. Dia menangis, telepon saya, Bu Devi, kenapa Tuhan lakukan ini pada saya? Kenapa Tuhan tidak adil? Ibu, Tuhan adil, Bu. Tapi apa yang saya alami, Tuhan tetap adil. Saya takut kalau saya mati, siapa yang akan besarkan anak-anak saya? Ibu, jangan memikirkan apa yang melampaui yang engkau bisa pikirkan. Kalaupun taruhlah ibu mati atau saya mati, anak kita tetap hidup. Emang mereka ikut mati? Tapi kan kita manusia kan, kita kan seringkali banyak pikiran yang bahkan kita nggak sanggup kita pikir kan. Seringkali hidup ini tidak adil, saudara. Saya tuh tiap hari terima, dan memang orang konseling itu kemarin bapak-bapak telepon, ibu, iya, setengah nangis bapaknya. Istri saya selingkuh, dia mau menceraikan saya. Ini terbalik dunia. Jadi ibu-ibu ya dengar baik-baik, bukan cuma bapak yang selingkuh, ibu-ibu selingkuh juga banyak. Saya berdoa di sini tidak ada. Kalau ada pun jangan angkat tangan. Kita baptis ulang di bawah, kita rendam agak lama 15 menit. Supaya buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ada. Saya bilang, kenapa Pak, istri sudah punya? Iya Bu, dia udah punya laki-laki lain. Ini sekarang saya didesak untuk tanda tangan surat perceraian, tapi saya tahu itu dosa. Aduh, ada bapak begini loh saudara. Ada, masih ada ternyata. Tapi ya inilah dunia ya, penuh dengan ketidakadilan. Lalu saya bilang, iya. Di situ dikatakan, jagalah supaya engkau jangan menolak firman. Ada tipe Kristen yang menentang Tuhan. Saya tanya gini, Bu, suaminya Kristen ya? Kristen Bu, itu tiap hari baca Alkitab, tapi punya selingkuhan 2. Ya, itu saya tuh bingung saudara ya, apa ya orang itu. Ya, kemarin lagi ada bapak-bapak telepon saya speaker suami saya dengar, Bu Devi, saya baru nonton khotbah ibu. Saya tuh setiap nonton khotbah ibu saya nangis Bu. Ini saya nangis di kamar mandi. Kenapa? Kan istri saya itu orangnya galak Bu, saya tiap hari dimarah-marahin. Saya mau tanya, yang perempuan itu bapak atau istrinya? Ya. Jadi saya sengaja puterin khotbah itu tuh kenceng di ruang tamu di TV, biar dia dengar. Saya dimarahin Bu, saya nangis Bu di kamar mandi. Ya kasihan saudara, masih ada. Dan itu istri saya bilang, saya dengar firman, kamu ngapain dengar khotbah? Saya tanya, bapak istrinya Kristen Bu. Ada ya orang-orang itu begitu saudara ya. Tapi memang Alkitab ini bilang ada juga ibu-ibu yang telepon, Bu, suami saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Ibu doakan suaminya. Sampai kapan? Sampai dia bertobat. Terus sekarang apa yang harus saya lakukan? Tetap layani suami Bu, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Iya. Kok enak ya Bu? Ya itu kata Alkitab. Kan ibu telepon saya ini minta nasihat apa? Sesuai apa? Firman kan? Saya kasih ibu nasihat sesuai firman. Kalau yang tidak sesuai firman jangan ke saya Bu, cari orang lain. Kalau saya ya saya kasih firman. Jadi saya tetap harus melayani dia. Iya. Tidak ada cara lain Bu? Enggak ada. Doakan suami supaya bertobat. Cara lain itu apa ya Bu? Cerai gitu? Tidak boleh. Ya.
Iya, itu yang saya mau ngomong. Kalau ibu telepon saya, ya saya kasih arahan sesuai firman. Kalau nggak mau denger yang firman, jangan datang sama saya. Ibu orang Kristen harus bersepakat dengan Tuhan supaya terjadi mujizat. Kalau semua istri yang suaminya selingkuh mau cerai semua, jadi apa dunia ini? Tapi ketika ada suami berselingkuh, istri berdoa sampai suami itu bertobat, ya kan luar biasa kan kita dengar pemulihan demi pemulihan demi pemulihan. Saya juga sudah, kadang-kadang saya itu udah angkat tangan. Kayak kemarin ada orang berselingkuh, saya gini Bu, saya mau cerai sama suami saya. Kenapa mau cerai? Jadi gini Bu, ternyata saya tuh baru tahu firman Tuhan. Kan suami saya ini dulu punya istri, terus dia sudah bercerai. Nah saya menikah sama dia. Saya baru tahu ternyata begini ya Bu, kalau orang itu sudah pernah bercerai dengan istri lamanya, lalu dia menikah lagi, kan berarti di hadapan Tuhan istrinya tetap istri yang pertama Bu. Jadi kan saya ini berarti kan tidak sah di hadapan Tuhan. Terus saya tanya begini sama dia, ibu dulu menikahnya di mana? Dinikahkan di gereja atau di mana? Iya, saya nikah di gereja. Oh, nikah di gereja. Ya berarti sekarang ibu juga sudah sah di hadapan Tuhan, gak usah lihat yang lalu. Tapi Bu, saya baru dengar katanya nggak sah saya. Caca enggak? Ya, saya itu baru tahu ternyata saya itu siapa yang bilang ibu nggak sah. Lah saya tahu sekarang. Nggak, terus sekarang ibu sudah menikah di gereja. Sudah, ya jalani sekarang sebagai istri yang sah. Karena ibu sudah menikah di gereja, nggak usah lihat yang lalu lagi. Tapi saya tidak sejalan Bu. Jadi saudara, sekarang itu saya juga konselor orang Kristen tuh hati-hati loh. Ini model-model begini pasti karena dia sudah punya cowok baru. Jadi firman itu dibolak-balik, diputar-balik untuk kepentingannya dia. Itu yang Rasul Paulus bilang, mereka ini tipe-tipe orang yang suka membangun kebenarannya sendiri. Saya bilang gini, loh Bu, dulu waktu ibu menikah, ibu tahu nggak suami ibu sudah pernah menikah? Tahu. Ibu sudah konseling sama pendeta? Sudah. Nah pendetanya ngomong apa? Ya nggak apa-apa, kita tetap diberkati. Terus sekarang kenapa ibu baru sadar, pura-pura baru sadar bahwa ternyata ibu merasa ibu tidak sah, yang sah istri pertamanya. Nah sekarang istri pertamanya di mana? Mereka mau balikan nggak? Enggak. Nah kalau enggak ya berarti sekarang ibu yang sah ini di hadapan Tuhan karena ibu sudah dinikahkan di gereja. Tapi saya nggak sejahtera kok. Saya pengen bercerai aja. Aslinya karena udah merasa tidak cocok. Saya bilang gini, Bu, saya juga rempong ya Bu. Kalau dulu ibu konselingnya sama saya waktu mau menikah, saya tidak izinkan ibu menikah loh. Benar kan saudara? Jadi sekarang begini saja ibu balik lagi ke pendeta yang dulu ibu konseling itu. Lo benar nggak? Ya supaya kan karena orang lain konselingnya di sana, nanti kalau mau cerai datangnya kepada saya. Terus kalau dibilangin nyindir, membangun kebenaran sendiri. Ya saya cuma bilang yang firman Tuhan bilang sekarang begini. Ya kalau ibu mau melakukan yang lain silakan. Ada lagi saudara Bu, saya sama suami hubungan kami sudah tidak harmonis. Kenapa? Iya pokoknya udah nggak enak. Saya tanya komunikasinya bagaimana? Kenapa saudara? Karena rumah tangga, sebuah hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi. Ya, kalau komunikasi rusak, pasti hubungan itu rusak. Jadi saya tanya sama dia, ibu sama suami sehari durasi untuk ngobrol itu berapa jam? Perhatikan loh ibu-ibu. Ya, engkau dengan suamimu sehari itu ngobrolnya berapa jam? Kalau ada yang gini, boro-boro suami saya kerja terus, telepon dia. Ajak ngomong di telepon, amin ibu-ibu. Ini kenapa wajahnya menatap saya dengan wajah saya? Biasa aja. Ya, dalam hatinya tuh kayaknya agak gimana gitu. Ya, lu benar. Kenapa? Karena sebuah hubungan dibangun di atas dasar komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya baik, maka hubungan itu baik. Kalau Anda berantem 3 hari nggak omongan, hati-hati di luar sana banyak pelakor yang
tersenyum manis kepada suami. Lalu saya bilang sama dia, ibu komunikasinya gimana? Boro-boro komunikasi bu, kita kan tinggal pisah kota. Oh, sejak kapan? Sejak pertama menikah. Terus saya tanya, lo waktu menikah dulu memang sudah ada kesepakatan tinggal di kota berbeda? Iya. Terus sudah konseling sama pendeta, konseling pranikah? Sudah. Terus pendetanya bilang apa? Enggak apa-apa, tergantung komitmen bersama suami istri. Saya bilang kalau saya jadi pendetanya, saya bilang tidak usah kawin kalian berdua, pergi saja pisah kota masing-masing. Iya. Benar nggak? Benar nggak saudara? Sekarang orang Alkitab bilang, dengar ya, jangan, kemarin ada bapak-bapak juga dia konseling bagus saudara. Bu, saya ini dapat kerjaan pindah ke kota lain bu, tapi uangnya lebih gede bu. Menurut ibu gimana? Saya kasih ayatnya. Kan ada semua di firman. Jangan suami istri itu berpisah kecuali atas dasar kesepakatan pertama, hanya beberapa waktu, beberapa saat, nggak boleh lebih dari berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Lalu saya bilang gini sama dia, bu, ibu dari awal start menikah aja sudah melanggar firman. Alkitab bilang orang menikah itu meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan suami dan istrinya. Nggak ada ayat firman Tuhan bilang meninggalkan ayah dan ibunya lalu berpisah kota. Tapi pendetanya tahu bu, dia bilang nggak apa-apa. Aduh ini pendeta, kita baptis ulang ya. Makanya hati-hati tuh saudara, nggak gampang loh. Kita konseling orang, jangan pakai hikmat kita sendiri. Kembali kepada firman Tuhan. Sekeras apapun, seberat, saya sudah banyak melihat kenapa terjadi banyak kekacauan dalam hidup orang Kristen, karena sukanya menentang firman. Bikin ayat sendiri. Berapa banyak orang datang konseling, bu saya salah pilih suami. Dulu sih waktu itu belum bertobat. Tapi kan jangan menyerah, Tuhan sanggup memulihkan. Ya, lalu yang ini saya bilang ya iya bu, orang baru nikah langsung pisah kota. Ya makanya suami saya kasar sama orang. Iya, karena di sana sudah ada perempuan lain. Saya jamin itu. Namanya laki-laki berubah itu pasti karena ada yang lain. Orang baru menikah pisah kota bertahun-tahun. Ya itu sudah tidak sesuai firman. Lalu dia tanya apa yang harus saya lakukan? Bukannya saya punya usaha di Jakarta. Suami saya ini pegawai negeri yang ditempatkan dari kantor. Ibu tutup tokonya, ikut suami. Harus begitu. Iya. Orang menikah itu bayar harga. Makanya saya bilang pre-wed itu tidak seindah after wed. Orang itu kalau bikin foto pre-wed kan, oh di jurang-jurang. Yang udah sampai yang ada apa-apa gitu, gelombang datang bersama pelukan. Saya kalau lihat on foto pre-wed saya bilang pre. Coba kalau udah after wed, nah lebih 20 tahun masih begitu-begitu kayak saya sama suami gitu. Iya dong, ya. Maksudnya saudara gak usah terlalu alay lah hidup ini. Apalagi ada yang telepon, ibu saya mau menikah tapi uang belum cukup, jadi saya mau cari pinjaman, belum ada bang yang kasih pinjam, tidak usah nikah. Ya karena kenapa? Habis nikah tuh harusnya lu bulan madu. Kalau mikir cicilan jadi bulan racun. Kadang-kadang orang itu dari startnya aja sudah salah saudara. Orang nikah esensinya apa sih? Pemberkatan, bukan resepsi. Tapi orang sekarang bikin resepsi miliar-miliar. Apa yang sedang kita lakukan sih? Ayo kembali ke firman. Lalu utang kanan kiri untuk resepsi yang miliar-miliar. Begitu habis nikah pikir bayar utang cicilan, tidak bahagia malah bercerai. Buang duit gak? Iya enggak. Yuk kita kembali pada firman yuk. Ya. Saya bilang pernikahan itu gak enak. Dua orang jadi satu itu tidak gampang.
Saya selalu bilang ini, saya sama suami saya itu tidak cocok. Sampai hari ini kami nggak cocok. Apa yang mencocokkan kami? Cuma satu, firman Tuhan. Kita kalau mikir cocok-cocokan suami istri, ada nggak di sini yang cocok? Tolong angkat tangan, ada yang cocok? Saya cocok, tidak pernah berantem selama kami menikah. Bu, cocok banget. Saya doakan Anda terangkat hidup-hidup seperti itu. Ya, orang menikah itu nggak cocok, tapi bagaimana kita berkomitmen taruh firman Tuhan dalam hidup rumah tangga kita, balik ke firman. Masalahnya sekarang, Bu, suami saya nggak tunduk sama firman. Nah itu, ya, makanya saudara, banyak kesalahan orang Kristen yang sudah terjadi. Kenapa? Menolak Dia yang berfirman, menolak firman Tuhan, menolak Alkitab, menolak apa yang sudah Tuhan atur. Kita ini, hidup kita di Alkitab dikatakan berhasil dan beruntung kalau engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis dalam Alkitab ini. Ya, kalaupun sudah terlanjur sekarang gimana, Bu? Ayo ibu-ibu, saya minta tolong bayar harga. Alkitab berkata, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat karena tidak mengenal kebenaran, hai istri, menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, supaya suaminya melihat betapa suci dan salehnya hidup istrinya itu, lalu dia boleh tertarik untuk mengenal Tuhan. Cuma itu kan modal kita, balik ke firman. Saya bilang itu kata firman Tuhan. Saya nggak mau, Bu, terlalu berat. Silahkan bangun kebenaranmu sendiri. Saya yakin hidupmu tidak pernah akan bahagia kalau engkau tidak kembali kepada firman. Kenapa, saudara? Tujuannya kita ini dibentuk. Memang tidak enak melakukan firman itu, enak? Tidak enak. Ada daging yang harus disalibkan, ada keinginan yang harus dihancurkan. Tapi waktu kita berkata, aku mau Tuhan, maka hidupmu, engkau dibentuk menjadi indah. Saya mau tanya, untuk bisa terdaftar di sorga, itu tidak semudah engkau daftar di gereja. Maaf saudara, ada proses, ada pemikisan daging kita yang harus mati dulu, baru namamu bisa terdaftar di sorga. Yang pertama, jangan menolak Tuhan, jangan menolak firman Tuhan. Ada yang bilang, itu pendeta kok enak aja. Emang dia itu pernah mengalami? Saya pernah gitu, mau menyelesaikan kasus orang mau bercerai. Lalu memang saya lagi konseling mereka. Tiba-tiba suaminya telepon, Bu, istri saya lari, Bu, dia pulang ke rumah orang tuanya. Waduh, kenapa, Pak? Memang saya salah sih, saya pukulin dia. Karena istrinya ini selingkuh, saudara. Memang perempuan tuh kalau selingkuh, laki-laki itu kan terlukanya banget ya. Saya bilang, Ibu, kalau ibu mau dipulihkan, bayar harga lah, Bu. Ya, suami ngomong apa diterima aja dulu, karena memang ibu udah salah. Akhirnya mereka berantem, diukam. Kalau salah sedikit suaminya ingat lagi kan. Enggak mudah, saudara. Intimidasi iblis itu ingat-ingat ke kita di pikiran. Kenapa Yesus bilang engkau harus mengampuni orang yang berbuat salah padamu? Itu untuk kebaikan kita loh, bukan cuma untuk kebaikan orang itu. Engkau tenggelam dalam sakit hati, kepahitan, kena kanker loh. Saya punya kesaksian yang baru kemarin, saya baru tayang di channel saya. Itu saya ketemu seorang ibu di Semarang, kanker stadium 4. Dia nggak mau operasi, dia berobat, saudara. Tahun 2009-2008 dia kena, sampai sudah nggak bisa jalan, hidup bawa tabung oksigen. Satu malam Tuhan bilang ini, kamu mau sembuh? Iya, lepaskan pengampunan. Lalu sambil menangis dia bilang, iya Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan. Waktu dia lepaskan pengampunan, hari itu juga lepas oksigen. Sampai sekarang dia hidup, sembuh, melayani Tuhan, luar biasa. Alkitab itu gak pernah salah, firman Tuhan itu gak pernah salah.
Ya, kenapa Yesus suruh kita mengampuni? Untuk kebaikan kita. Kalau setan ingetin lagi, saudara tolak dalam nama Yesus. Setan, aku mengasihi orang ini ya dalam nama Yesus. Sehari setan datang ingetin 60 kali, saudara doa 60 kali, sebut nama orang itu. Besok dia datang 50 kali, mulai berkurang 50 kali, saudara sebut namanya. Saya pernah soalnya dari yang sampai ya bener, sampai terakhir setan kasih bayangan mukanya, saudara tinggal gini, Tuhan mengasihimu, aku juga mengasihimu. Kita merdeka. Kalau sudah begitu setan datang lagi, kagak. Setan bilang capcay deh. Amin. Tujuannya itu apa? Tuhan bentuk kita supaya kita ini jadi indah. Jadi jangan nolak firman, saudara. Ya, yang berikutnya di sana dikatakan apa? Kita baca ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata begini. Jadi jangan sampai saudara menolak Tuhan ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi dulu ya, tetapi sekarang ia memberikan janji. Ya, satu kali lagi aku akan apa? Menggoncangkan, bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Kalau yang digoncangkan bumi berarti kita ini juga ikut tergoncang nggak? Iya. Kita pasti ikut tergoncang. Jangan bayangkan goncangan itu nanti kiamat terus kita tergoncang. Enggak. Sekarang kita sudah mulai digoncang. Amin. Satu kali lagi Tuhan bilang, aku akan menggoncang. Bukan cuma langit saja, tapi bumi juga. Coba kita lihat ayat yang ke-26, 27. Nah ini artinya satu kali lagi itu. Baca sama-sama. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi begini, saya itu dikasih hikmat Tuhan untuk memahami ini. Ini kita nggak dapat di sekolah Alkitab. Ini dari hikmat Roh Kudus. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Kalau engkau diproses satu kali nih hari ini, lalu engkau masih ngeyel tadi nolak firman, berarti kamu masih bisa tergoncang. Berhenti prosesnya? Enggak, satu kali lagi. Jadi satu kali lagi itu bukan cuma satu kali, tergantung engkau yang memutuskan mau berapa kali. Kalau engkau baru lulus dalam masalah itu, maka satu kali lagi. Sampai 1000 kali, iya, satu kali lagi. Haleluya. Jadi saudara mau berapa kali? Saudara yang putuskan. Jangan mau berkali-kali, amin. Ambil respon yang benar. Bilang, Tuhan aku mau. Cukup Tuhan, udah. Kita tuh bisa loh ini sama Tuhan, bisa. Saya ingat dulu waktu saya berangkat ke Jakarta, saudara, tidak ada pelayanan, tidak apa-apa, kami dengan suami dibawa Tuhan ke Jakarta, melalui proses yang berat, dapat penyataan, saya berdoa, saya uji, bukan apa-apa, saya di Solo sudah punya rumah, saya baru beli rumah, baru menikmati rumah baru. Saya pelayanan banyak di Solo, suami saya pelayanan, tiba-tiba saya dapat suara Tuhan, kamu akan tinggalkan kota Solo, tinggalkan ke satu kota yang akan aku tunjukkan. Saya bilang, kok kayak Abraham? Sampai saya tolak, saya tengking, saya bergumul, Tuhan saya nggak mau, di sini udah enak, anak saya 3 udah sekolah semua, dan yang lebih lagi apa, di rekening saya tidak ada uang 5M. Kalau ada uang 5M saya tinggal bilang, oke Tuhan, pindah kemana? Benar nggak? Masalahnya nggak ada uang, Tuhan suruh pindah. Bayangan saya langsung ting. Anak 3 ini bagaimana? Sekolahnya bagaimana? Terus kita tinggal di mana? Tuhan please deh. Saya sampai tetapi melalui tanda kami bergumul saudara hampir setahun. Bergumul dengan suami kita, bodoh kita, uji kita, timbang. Akhirnya Tuhan teguhkan semua tanda. Lalu kita berangkat ke Jakarta. Aduh saudara, sampai di Jakarta, semua link-link yang terbuka untuk kami rasanya masuk mau dapat pelayanan, ditutup sama Tuhan. Ditutup sama Tuhan. Benar, jadi
Kita nggak usah kepahitan apapun yang terjadi di hidup ini, itu Tuhan izinkan. Amin. Sampai ada pendeta yang bawa saya ke Jakarta waktu itu, ketemu sampai di Jakarta dia tinggal. Saya ketemu dia bilang, wow sekarang luar biasa ya. Kepahitan nggak sama saya? Saya bilang nggak Pak, karena kan kayak Musa Pak, memang Tuhan sengaja mengeraskan hati Fir'aun. Terus dia bilang, berarti saya sama kayak Fir'aun, mirip Pak. Iya, enggak saudara. Kenapa? Saya bilang, oh enggak Pak, kita nggak ada kepahitan. Kenapa? Semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Kalau kita punya prinsip itu enak hati, ini kata orang Jawa legowo. Betul nggak? Apa yang kita mau ributin? Orang semua Tuhan izinkan. Karena ada bagian dalam hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita. Kita semua pasti pengennya baik-baik saja kan? Tapi kalau sesuatu terjadi di luar kendali kita, itu seizin Tuhan. Lalu kami pindah saudara. Sampai di Jakarta ini saya bilang, Tuhan, tidak ada pelayanan, tidak ada, benar-benar kita dibawa no. Sampai anak-anak saya masih di Solo waktu itu, mereka masih sekolah di Solo. Kita pulang 2 minggu sekali, masih ada uang naik pesawat. Ya, pulang lagi ke Jakarta. Lama-lama keuangan menipis saudara. Ya, lalu kita naik bus. Ya, tidak ada uang sama sekali pengen lihat anak. Kita naik motor, saya dan suami pulang ke Solo naik motor 18 jam. Dari Cirebon sampai Solo hujan deras sampai tangan saya kaku. Sepanjang jalan saya nangis meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan, hidupku ini bukan milikku tapi punyamu Tuhan. Saya kehilangan hak atas hidup saya. Terserahlah suka-sukamu Tuhan. Air mata ada harga. Anak saya masih kecil saya tinggal. Sampai saya bilang sama mereka, Dek, kamu itu masih kecil udah pikul salib loh. Berat saudara, berat. Tapi sampai di Jakarta saya nggak ada pelayanan kan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, jangan lama-lama proses saya. 1 tahun cukup, lihat imanku, lihat hatiku, saya mau taat kepada Tuhan. Semua orang ngomong bicara, yang di Solo mau balik aja ke Solo kalau ada pelayanan. Toh juga memang di sini pelayanan. Tapi untuk bisa menggenapi janji Tuhan tuh nggak gampang, nggak gampang. Saudara, ketika Yesus dinubuatkan dalam dulu dari perjanjian lama Yesus akan datang, itu penggenapannya nggak 1-2 tahun, ratusan tahun. Masa kegelapan seolah-olah Tuhan tidak berbicara. 400 sampai 600 tahun kira-kira baru semua yang dinubuatkan itu terjadi. Kita tidak pengennya nubuatan hari ini terjadi. Amin apa amin? Kita nggak mau bayar harganya. Lalu saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan 1 tahun cukup proses aku. Lihat aku mau taat, aku mau habis-habisan sama Tuhan. Hancurkan semua keinginanku Tuhan. Aku mau hidupku ini cuma milikmu. Dengan air mata yang berlinang. Terjadi saudara, 1 tahun Tuhan proses. Saya khotbah pertama di gereja besar, yang itu rasanya mimpi buat saya. 1 tahun di Jakarta diproses, 1 tahun masuk pelayanan, 1 tahun masa promosi. Tiba-tiba semua gereja besar minta saya pelayanan. Tiba-tiba Tuhan promosikan. 1 tahun masa promosi, 1 tahun berikutnya beli rumah. 1 tahun kemudian rumahnya lunas. 1 tahun. Yuk kita bilang sama Tuhan, ungkapan 1 kali lagi itu menuju kepada apa yang masih bisa digoncang. Kalau engkau masih tergoncang, maka akan 1 kali lagi, akan berulang terus 1 kali. Kenapa sering kali kita kok gini lagi ya prosesnya? Karena kita belum lulus dari proses itu. Kita dibentuk Tuhan sampai iman kita benar-benar percaya, dan kita berkata, yes Tuhan, aku sudah melihat perbuatanmu yang ajaib. Saudara, rasanya waktu itu orang bilang, iya kita salah ambil keputusan dipindah di Jakarta. Masuk ke Jakarta, apakah jalannya mulus? Enggak. Wah, dibuang, ditendang, difitnah, dianiaya. Yes, terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi atas hidupku seizin Tuhan.
Tapi hidupmu Tuhan akan bawa begini, saudara. Begini. Percaya. Hari-hari ini saya dan suami melihat kami dibawa dalam dimensi yang berbeda. Tuhan buka begitu. Saya cuma bisa menangis dan berkata, Tuhan, apa yang Tuhan buat itu. Dan yang terutama menyenangkan hati saya ketika saya mulai melayani orang-orang dari channel YouTube mereka konseling, ibu kami mau bertobat. Kemarin ada satu orang ibu telepon saya, ibu saya anggota majelis di satu gereja. Saya dengar khotbah tentang dosa tersembunyi. Saya mau bikin pengakuan ibu. Orang di gereja merasa saya ini semua orang suci dan kudus karena saya majelis. Tapi waktu saya nonton khotbah ibu itu kayaknya Roh Kudus berbicara kepada saya harus terbuka sama ibu. Ibu, saya selingkuh sama mantan saya dan gak ada yang tahu. Tapi cukup bu, iya benar itu yang ibu khotbahkan itu benar, ibu saya mau bertobat. Lalu saudara, kita senang kan mendengar ada orang-orang yang karena pemberitaan firman Tuhan lalu mereka berbalik meninggalkan. Bukankah itu goal dari pelayanan kita supaya orang berbalik dan kembali kepada jalan Tuhan? Dia bisa bilang, ibu kenapa bisa jatuh sama mantan? Iya, tadinya cuma ketemu di Facebook. Memang setan itu saudara bekerja ya lewat media. Saudara hati-hati ibu-ibu, jangan buka celah buat mantan. Amin. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, tapi lu gak usah pindah ke hati mantan. Amin. Ya kan macam-macam. Apalagi kalau suami lagi bikin masalah terus kita galau, terus ada mantan yang coba-coba, jangan buka celah. Dia bilang, lalu dia mulai masuk bu dari Facebook, lalu dia minta nomor HP. Tadinya sih dia bu, kenapa saya langsung terima? Dia memberi saya kekuatan lewat firman-firman Tuhan. Aduh, memang setan menyamar ya jadi malaikat terang. Lu bener saudara, setan tuh sekarang tahu ayat loh. Ya, dia makanya saya langsung masuk, bukannya dia masuk gini, dikirimi ayat, percayalah Tuhan mengasihi kamu, ayatnya ini. Jadi tiap hari saya terima ayat, lama-lama mulai satu kali ibu, saya diajak ketemuan di hotel di luar kota. Terus ibu itu dengan lugunya ngomong ke saya pikir kan kita hanya ketemu di lobi. Orang pesan kamar, ketemu di lobi. Hello. Ibu gak usah pura-pura bodoh. Ternyata sampai sana bu, dia bilang saya udah di kamar nomor ini ya. Tadinya saya pikir kita cuma mau ngobrol biasa. Lalu ibu, saya melakukan hal itu. Ya iyalah, ya pastilah. Tapi orang itu ngelihat saudara, waktu dia melakukan itu kakinya dibawa melangkah, pergi ke hotel, sampai di lobi, masuk ke lift. Itu kok saya tuh pasti kan Roh Kudus bicara ya. Saya bilang, ibu, harusnya ibu telepon saya waktu ibu diajak janjian ke hotel itu. Iya saudara, harusnya kan ibu Dewi, saya diajak janjian ketemu di hotel. Kan lebih enak kalau begitu bu, tapi ya itulah daging saudara. Makanya jangan apa-apa juga salahkan setan. Amin. Ya, setan itu sekarang sudah tidak bekerja di kota-kota besar. Dia cuma kontrol. PD Victory penuh, lancar coy. Setan bilang lanjutkan. Ya, kata setan, nggak usah bekerja terlalu keras di situ. Dagingnya udah gede. Halo, hati-hati sama daging. Hei, ini daging punya keinginan. Dan ini tidak ada hubungannya sama setan. Ini daging.
Galatia 5:19-21, keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, kepentingan diri sendiri, roh persaudaraan, pemecah belah, itu semua ada dalam daging kita. Dan barang siapa hidup menurut daging, engkau mati binasa dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini daging, tidak ada hubungannya sama setan. Jadi jangan apa-apa salahin ya, karena kasihan ya, setan itu gak akan pernah bisa memaksakan kehendaknya kalau dagingmu ya bisa engkau kendalikan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhmu ini, dagingku, dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan aku berita Injil aku sendiri ditolak sama Tuhan. Ini daging, saudara. Tadi itu percabulan, kenajisan, hal kepentingan diri sendiri. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan terlalu dengan kepentingan diri sendiri. Berdandan boleh, tapi gak usah berlebihan. Amin. Kita harus kembali memperhatikan, Alkitab bilang perhiasan batinnya itu yang Tuhan lihat. Ya, jangan bukan karena apa yang merek yang kita pakai terus kita kelihatan wow, enggak. Tuhan tertarik sama manusia batinyamu, bukan penampilan luarmu. Kita penampilan luar bisa oke, wow. Tapi apakah manusia batinnya kita wow? Apakah kita ini di mata suami kita wow? Itu yang paling penting. Amin. Ya, jangan sampai ibu-ibu ngundang saya menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Temanya menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Berarti ini ke Bangkok, ke Hong Kong. Awal enggak? Awal. Ya, nggak usah jauh-jauh jadi berkat buat bangsa-bangsa, di rumah dulu. Amin. Ada yang tertawa ya. Kita doakan supaya dia cepat dapat jodoh. Karena saya ini ketemu dia dari musim durian sampai musim rambutan, tak juga dia terluka. Kita doakan ya saudara, sebelum Tuhan datang. Sudah habis waktunya, Bu. Itu doa ini sudah gini-gini di akhlak. Ya, lanjut ya. Lalu saudara, sampai di mana tadi? Iya setan ya. Keinginan daging kita ini bahaya. Jangan apa-apa salahkan setan. Ya, karena setan itu nggak bisa bujuk engkau kalau kau bisa mengendalikan keinginan dagingmu. Amin. Mari kita ini berusaha ya. Jangan apa-apa setan, apa-apa setan, orang selingkuh gara-gara setan. Setan bilang enak di lu, sial di gua. Setan protes loh sama Tuhan. Kata setan, saya udah gak mau jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan ya. Ya, mari kita bertobat gitu ya. Lanjut, ini waktunya sudah habis dan saya dimarahin. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana ayat 28. Jadi di situ saudara tahu ya, ungkapan satu kali lagi itu kita yang tentukan mau satu kali atau berapa kali, mau 1000 kali juga bisa. Jadi jangan sampai Tuhan satu kali lagi. Besok masih tersinggung, satu kali lagi. Besok masih kepahitan, satu kali lagi. Ya, saya waktu dibukakan ini sama Roh Kudus, saya tercengang loh. Oh, jadi itu maksudnya sampai engkau tidak tergoncang, nggak sakit hati lagi, nggak tersinggung lagi. Ada yang bilang, Ibu, saya itu ipar saya jahat, mertua saya jahat, tiap hari nyakitin saya. Saya bilang, selamat Bu. Kok selamat? Ibu lagi diproses Tuhan menjadi indah. Apa iya Bu? Iya, padahal saya sudah baik sama mereka, tetap berbuat baik. Sampai kapan Bu? Sampai mereka bikin jahat dan Ibu sudah tidak terasa. Haleluya, amin.
Beribadah sudah tidak hormat, sudah tidak takut. Datang ke gereja sudah mau selesai firman baru datang. Kalau saya mau pulang aja. Amin. Bertobat. Ya, itu berarti Anda tidak menghormati Tuhan. Nonton bioskop aja nggak pernah telat. Benar nggak? Mau 5 menit gini, tapi masih iklan, masih iklan. Itu nggak mau telat loh. Ke gereja bisa-bisanya. Oh masih puji-pujian ini nggak apa-apa. Saudara, Anda perlu ikut pujian loh. Karena pujian tuh membajak hati. Anda datang ke pahitan, habis berantem di rumah ketemu sopir Grab yang bikin jengkel. Ya, hatimu panas langsung dengar firman nggak bisa masuk. Tanahmu jadi tanah yang berbatu-batu. Tapi ketika Anda datang ke sini nyanyi ku bersyukur Bapa, ingat muka suamimu, ku bersyukur Tuhan. Amin. Masih marah, nyanyi lagi ku bersyukur. Lama-lama engkau mulai nangis, ingat mukanya. Amin. Tuhan jamah hatimu. Jadi jangan datang telat. Beribadah dengan cara yang dan hormat dan takut kepada Tuhan. Kalau beribadah, tolong yang wanita perhatikan pakaianmu. Amin. Ada orang yang bilang gini, makanya pelacur sekarang nggak mau ke gereja, Bu. Kenapa? Takut dihakimi, dia pakai baju yang seksi, dia bilang seksi. Jangan salah, pelacur tuh kalau ke gereja bajunya sopan. Karena dia tahu dia tidak lagi dinas. Ya, kita nih kadang-kadang orang Kristen, ya tolong pakai yang pantas pakai. Buat orang Kristen kalau pakai yang di bawah, yang bawah ini potongannya, yang atas potongannya jangan bawa ke bawah, yang bawah jangan bawa ke atas. Itu saja. Ya, yuk kita hormat yuk, saudara. Bukan apa-apa, saya dari Muslim, saudara. Orang Muslim itu ibadah sama Tuhan. Tidak pakai satupun perhiasan. Ditinggal ambil air wudhu, cuma pakai baju putih. Ya, itu masuk hati bersih, telinga bersih. Itu air wudhu itu kan begini, mulut dibersihkan, mata dikuduskan, telinga pendengaran apapun dikuduskan. Ya, lalu semua perhiasan dicopot. Kita kalau ke gereja dipanggil tuh berlian di bajejer. Kenapa? Karena mau nyanyi, kenapa? Ku bersyukur Bapa. Sudah. Amin. Ya pakai berlian berjejer-jejer di sini. Ya, temennya ngomong, tadi datang sama siapa? Apa? Bukan apa yang ada di luar dirimu yang Tuhan tertarik. Kalau kau datang di sini mau pamer, bertobatlah. Ya. Makanya saya itu kalau pelayanan sekarang pilih pakai baju-baju biasa saja. Saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Pernah saya dibilangi orang gini, Bu, ibu tuh kalau pelayanan bajunya saya lihat itu aja. Saya bilang masalah buat lo. Amerika, Bu, saya mau belikan ibu baju, ya ukurannya apa? Saya kasih ukuran saya. Begitu pulang dia bilang, Bu, ini baju mahal banget. Kalau ibu khotbah pakai ya, saya seneng kan saudara Yesus baju mahal. Saya sudah gantung, besok pagi saya khotbah di gereja besar, saya mau pakai baju ini. Waktu saya sudah pakai depan kaca, Roh Kudus ngomong, mau curi kemuliaan. Lu di mimbar mau pamer baju bagus supaya orang lihat, ganti batik. Karena kita di mimbar itu beda tipis antara suara Tuhan sama suara diri. Kalau kita nggak bisa bedakan, kita curi kemuliaan Tuhan. Daripada saya khotbah terus gini, ini orang lihat baju saya pasti ya.
pakai yang apa adanya aja. Ini saudara tahu, ini juga bukan asli kan, makanya nggak tahu. Ya, saya bahagia. Bukan karena apa yang kita pakai. Bayangkan saya tutup terakhir, mau terakhir. Nanti ibu nggak mau undang saya lagi. Ada ibu-ibu konseling sama saya, saudara, Bu Dewi, saya tertekan, Bu, saya sakit hati. Kenapa? Teman saya bilang berlian saya palsu. Saya sampai tidak bisa tidur bermalam-malam, Bu. Temanku bilang berlianku palsu. Saya bilang, ibu tidak ada persoalan yang lebih berat gitu. Tapi ternyata itu buat dia berat, saudara. Karena dia nggak bisa tidur bermalam-malam. Gara-gara temannya bilang, lalu Bu, satu kali saya cari cara, Bu, untuk membuktikan bahwa berlian itu asli. Saya ajak dia, Bu, ke PI. Lalu saya pura-pura mau jual berlian saya ajak dia masuk ke toko. Saya bilang, Pak, tolong dilihat, Pak, ini dihargai berapa. Terus dia periksa-periksa, oh iya ini asli, Bu, ibu mau jual berapa? Nggak jadi, Pak. Tapi teman saya sudah dengar, Bu, kalau itu dia bilang itu berlian asli. Saudara, ya, engkau boleh pakai apa aja, tapi kalau itu sudah merusak damai sejahtera. Makanya saya tuh pilih pakai yang palsu saja. Lebih bahagia pakai palsu dipikir asli. Kalau pakai asli dipikir asli. Nah, bukan itu. Ya, saudara, kita ini berbahagia kan bukan karena apa yang kita pakai, tapi karena kita punya Yesus. Yuk kami berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur.